Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bara Umbara dari SDN Sikup Kecamatan Pasawahan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kuningan. Video kali ini mengenai demonstrasi konstekstual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2004. Segitiga restitusi dimulai dari pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1, murid yang membuat kegaduhan dengan mengamuk di kelas. 5 menit setelah bel istirahat dibunyikan, tiba-tiba ada suara keramaian di mana beberapa murid lari keluar kelas 6 karena ada yang mengamuk di kelas 6, yaitu Alia. Menurut cerita dari teman-temannya, Alia mengamuk karena bekal makannya hilang tetapi tidak ada yang mau mengakuinya. Pak Umbara pun segera ke kelas tersebut dengan menenangkan situasi dan memanggil Alia untuk klarifikasi. Berikut selengkapnya. Silakan duduk, Al. Iya, Pak. Ada apa, Alia? Bersediakah Alia bercerita dengan Bapak? Bekal makan yang saya bawa dari rumah ada yang mencuri, Pak. Padahal saya lapar. Saya tidak bawa uang untuk jajan. Tapi dengan seenaknya mereka mengambil bekal saya. Apakah saya tidak boleh marah, Pak? Boleh saja, karena hal itu merupakan manusiawi. Ketika Bapak ada di posisi Alia pun mungkin Bapak akan marah. Nah, setelah kamu tahu bekal makanmu hilang, apa yang kamu lakukan? Tentunya saya tanya ke teman-teman, Pak. Tapi tidak ada yang mau mengaku. Lalu, apa lagi yang kamu lakukan setelah itu? Ya, saya mengamuk lah, Pak, di kelas. Semua tas teman-teman saya buangi. Meja kursi saya tendang. Oke, Alia, Bapak percaya kamu melakukan hal tersebut pasti ada alasannya. Ya, jelas, Pak. Saya ingin teman-teman mengaku. Masa dengan seenaknya mengambil barang tanpa izin, itu kan namanya mencuri, Pak. Ya, Bapak paham ya. Kamu ingin teman-temanmu jujur dan berani mengakui kesalahannya, kan? Tapi untungnya kamu hanya melempar-lempar barang saja, tidak sampai memukul temanmu, kan? Ya, tidaklah, Pak. Saya masih bisa menahan diri meskipun saya sangat marah. Bagus, Alia, ya. Kamu pikirkan tindakan kamu yang membuat kegaduhan di kelas 6. Apakah sesuai dengan prinsip yang Alia yakini? Tidaklah, Pak. Sebenarnya saya selama ini memilih diam meskipun dijahili teman. Bagus, Alia. Nah, menurut Alia sendiri, keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan tindakannya Alia tadi? Maaf, Pak. Selama ini saya selalu menyayangi dan menghormati teman. Tapi saya sangat emosi, Pak, sehingga saya tidak bisa mengendalikan diri. Tapi Alia percaya kan, kalau sikap saling menyayangi sesama itu penting. Saya percaya, Pak. Bagus, ya. Sekarang coba kamu pikirkan kembali apa tindakan yang harus kita jalankan ketika kita sedang emosi. Saya akan lebih bersabar dan belajar mengontrolkan emosi saya, Pak. Dan jika ada masalah seperti ini, lebih baik saya melaporkan saja kepada Bapak agar mendapatkan penanganan dengan baik. Bagus, Al. Itu namanya anak hebat, ya. Sekarang silakan kamu melanjutkan istirahat. Baik, Pak. Skenario kasus 2, murid yang mengambil barang tanpa izin. Setelah menangani kasus Alia yang membuat kegaduhan dengan mengamuk di kelas karena bekal makannya hilang dan tidak ada yang mengakuinya, Pak Umbara mencoba mencari tahu siapa yang telah mengambil bekal makannya Alia. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba ada murid yang menemuinya untuk melaporkan bahwa yang mengambil makannya Alia adalah Randi, dan setiap hari Randi memang sering berbuat usil dengan cara menyembunyikan barang-barang milik temannya. Akhirnya, Pak Umbara meminta murid tersebut untuk memanggil Randi agar menemui Pak Umbara. Berikut selengkapnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Randi. Silakan dulu. Randi, tahu tidak kenapa Randi Bapak panggil ke sini? Saya dituduh mencuri bekal Alia, Pak. Menurut Randi, tuduhan itu benar atau tidak? Ya, jelas tidak benar, Pak. Saya kan tidak mencuri. Saya tadi melihat ada kotak makanan di tasnya Alia, terus saya penasaran. Akhirnya saya ambil.
Setelah itu, Saya lapar Pak, jadi saya tergoda untuk mengambilnya. oh kamu lapar, ya wajarlah ketika kita lapar ada makanan di depan kita, pasti kita akan memakannya. Kamu dikasih uang jajan hari ini? Dikasih Pak, tapi saya malas antri jajan di kantin. Tapi kamu hanya mengambil makanannya saja kan, tidak mengambil barang yang lain, misalkan alat tulis? Ya tidaklah Pak, saya kan bukan pencuri. Bagus, berarti Randi masih ingat kan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Ya Pak, saling menyayangi dan menghormati antara teman. Nah, sekarang menurut Randi, apa yang harus Randi lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tadi? Saya akan meminta maaf sama Alia Pak, dan besok saya akan membawakan Alia roti sebagai ganti roti yang saya makan tadi. Bagus, menurut Randi, bagaimana rasanya menjadi anak yang baik? Ya senanglah Pak, nanti tidak akan ada lagi teman-teman yang curiga sama saya saat ada barangnya yang hilang, dan yang pasti saya akan bangga karena saya bisa bertanggung jawab dengan tindakan yang saya lakukan. Bagus sekali Randi, ya. Tunjukkan kepada teman-teman bahwa Randi adalah anak yang baik dan Randi bertanggung jawab atas sikap yang telah Randi lakukan. Ya, siap? Siapa? Oke, silakan kembali. Silakan. Inilah tanggapan murid setelah penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan. Saya setuju karena murid jika langsung diberikan hukuman akan menimbulkan rasa tertekan dan malu, apalagi sampai tidak mau sekolah. Dengan cara ini, kita diberikan kesempatan untuk mencari solusi dan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Terima kasih. Saya juga setuju karena kalau dihukum bisa membuat murid trauma dan menimbulkan rasa dendam. Dengan cara ini, kita bisa memperbaiki kesalahan dan tidak untuk mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.